Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk mengharap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Sebelum kita memasuki materi hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu, di mana saat itu kita menyampaikan sebuah prolog tentang waktu dan tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan yang pertama, kemarin kita menyebutkan beberapa contoh tempat-tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebutkan 3 contohnya. Bagus. Madinah, kota Mekah, dan masjid. Berikutnya kita menjelaskan tentang waktu yang istimewa. Bahwa waktu yang istimewa itu ada bulan istimewa, ada hari istimewa, ada malam istimewa, ada saat istimewa. Kemarin kita mencontohkan bahwa hari istimewa itu ada yang cuma setahun sekali dan ada yang terulang setiap pekan. Sebutkan dua-duanya. Bagus? Bagus sekali. Yang setahun sekali contohnya 9 Dzulhijjah, masih ada yang lain, ya. Di antaranya adalah tanggal 10 Muharram, Asyura. Kemudian juga Idul Adha 10 Dzulhijjah, Idul Fitri itu juga hari-hari istimewa, ya. Tadi itu cuma contoh saja. Kemudian yang berulang setiap pekan apa? Hari Jumat. Pertanyaan yang terakhir, sebagian ulama menyebutkan hikmah mengapa Allah Azza wa Jalla mengistimewakan sebagian waktu. Apa hikmah tersebut? Ya. Bagus. Sebagai motivasi untuk beribadah buat para manusia. Para hadirin hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Best FM di Selutiga dan sekitarnya, dan juga para pemirsa UFIT TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang pendahuluan seputar beberapa pembahasan penting sebelum kita memasuki tafsir surat Al-Qadar seperti biasanya. Kita akan membahas tentang nama-nama surat Al-Qadar, kemudian asbabun nuzul. Apa itu asbabun nuzul? Sebab diturunkannya, kemudian keutamaan surat Al-Qadar, momen pembacaannya, apakah surat Al-Qadar Makkiyah atau Madaniyah, jumlah ayat dalam surat Al-Qadar, serta tafsir global dari surat Al-Qadar insyaallah. Ini poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita awali dengan nama-nama dari surat Al-Qadar. Para ulama menyebutkan ada dua nama. Yang pertama yang paling masyhur yaitu Al-Qadar. Dan hampir semua mushaf Al-Quran, kitab-kitab tafsir, juga kitab-kitab hadis, mereka menggunakan nama ini, yaitu nama Al-Qadar. Diambil dari firman Allah Azza wa Jal, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ini nama yang pertama, simple, dan ini yang banyak dipakai di dalam mushaf Al-Quran, kitab tafsir, dan juga kitab hadis. Yang kedua, apa kira-kira? Bukan inna anzalna. Surat Lailatul Qadar. Surat apa? Lailatul Qadar. Di antara yang menggunakan nama ini Al-Jassas di dalam kitab beliau Ahkamul Quran. Surat Lailatul Qadar. Berarti ada berapa nama? Ada dua. Yang pertama surat Al-Qadar, yang kedua surat Lailatul Qadar. Berikutnya sebab diturunkannya surat Al-Qadar, atau biasa disilahkan dengan asbabun nuzul. Kami belum menemukan hadis yang sahih yang membicarakan tentang masalah ini. Belum menemukan hadis yang sahih yang membicarakan masalah ini. Walaupun di sana ada beberapa hadis dhaif yang dinilai dhaif oleh para ulama yang menceritakan tentang asbabun nuzul. Saya akan bawakan hadis dhaif tersebut sekedar sebagai wawasan. Ya, sekedar sebagai wawasan, akan tetapi kita perlu mengetahui bahwa hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dalam As-Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi. Hadis ini dhaif dari Mujahid rahimahullah. Dari siapa? Mujahid. Dari Mujahid. Beliau mengatakan anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara rajulan min bani Israil. Pada suatu hari, kata Mujahid, siapa? Mujahid. Kata Mujahid, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang dari kalangan Bani Israel. Bercerita tentang seorang dari kalangan Bani Israel. Labisas silaha fi sabilillahi alfa syahr. Orang Bani Israel ini mengangkat senjata untuk berperang, berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Berapa? 1000 bulan. Jadi berjihad selama 1000 bulan, mengangkat senjata terus selama 1000 bulan. Fa'ajibal muslimuna min dzalik. Para sahabat yang mendengar kisah itu pada takjub. Ya. Kok wani teman, kuat teman, ya, sabar teman, berperang selama 1000 tahun. 1000 bulan, 83 tahunan, ya, sekian bulan, 83 tahun sekian bulan. Maka para sahabat pun terkagum-kagum dengan kisahnya Bani Israel tersebut. Seorang dari Bani Israel. Qala,
maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, lailatul qadri khairun min alfi syahr. Nah, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa Lailatul Qadar? Kemudian disebutkan di dalam riwayat tersebut Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, Lailatul Qadar itu lebih utama daripada 1000 bulan. Allati labisa fiha dzalika ar-rajulu silaha fi sabilillahi alf syahr. Malam Lailatul Qadar itu kalau kita kaum muslimin bisa memanfaatkannya dengan baik, pahalanya akan lebih besar daripada seorang yang berjihad selama 1000 bulan. Subhanallah. Satu malam kita bisa bangun dengan maksimal, pahalanya lebih besar daripada Bani Israel yang berperang 1000 bulan. Hanya saja hadis ini dhaif. Enggak apa-apa ya, kita sedikit belajar ilmu hadis. Dhaifnya itu kenapa? Dhaifnya kenapa? Masih ingat tadi yang meriwayatkan siapa namanya? Mujahid. Mujahid ini pernah ketemu sama Nabi SAW atau belum? Kok taunya belum? Dari mana tahu belum? Pertama, yang ketemu sama Nabi siapa? Namanya apa? Sahabat. Yang ketemu sama Nabi SAW namanya sahabat. Sahabat adalah orang yang ketemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman. Itu namanya sahabat. Mujahid ini sahabat atau bukan? Mujahid itu masuk dalam kategori golongan tabi'in. Apa namanya? Tabi'in. Tabi'in itu siapa? Tabi'in itu murid-muridnya sahabat. Jadi tabi'in ini enggak ketemu sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tabi'in itu ketemunya sama sahabat. Nah, kalau ada tabi'in meriwayatkan suatu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti loncat. Ada sanad yang putus. Ustaz, bagaimana Ustaz tahu kalau Mujahid ini enggak ketemu sama Nabi? Dari mana kita bisa memastikan? Dari tahun lahirnya Mujahid dan dari tahun wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan Nabi SAW wafat? Tahun berapa? Lahirnya semuanya tahu, tahun gajah. Wafatnya tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Tahun 11 Hijriah. Mujahid ini lahirnya kapan? Mujahid ini lahirnya tahun 20 Hijriah. Berarti setelah wafatnya Rasul SAW berapa tahun? 9 tahun. Mungkin ketemu enggak? Ya enggak. Dari mana kita tahunya Ustadz Mujahid lahirnya tahun 20? Ya dari buku sejarah, dari buku biografi para ulama periwayat hadis. Ya. Oh begitu Ustaz ya? Iya. Jadi hampir setiap perawi hadis yang disebutkan dalam sanad, apa itu sanad? Ya belajar dikit ya ilmu hadis biar nggak terlalu biar nggak terlalu awam banget ya dikit-dikit tahulah ya. Dalam hadis itu dibagi menjadi dua, ada sanad, ada matan. Matan itu isinya.
redaksi hadisnya. Contohnya innamal a'malu binniyat, itu matan namanya. Redaksi hadis, isi hadisnya. Kalau sanad itu adalah silsilah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Misalnya Imam Bukhari ngambil hadis dari siapa? Dari gurunya. Gurunya dari siapa? Dari gurunya lagi. Gurunya lagi dari siapa? Dari tabi'in. Tabi'in dari siapa? Dari sahabat. Sahabat dari siapa? Dari Nabi. Orang-orang ini namanya apa? Sanad. Di antara syarat supaya hadis sahih, sanadnya harus nyambung terus sampai ke Nabi SAW. Nah sekarang hadis ini nyambung nggak? Putus. Antara siapa tadi? Mujahid dengan Nabi SAW. Ada seorang yang tidak diketahui siapakah dia. Putus. Makanya hadis ini dinyatakan dhaif. Dhaif artinya lemah. Istilah hadis dhaif yang seperti itu, yang tidak diketahui siapa orangnya antara tabi'in dengan Nabi SAW, itu istilahnya dalam ilmu hadis, hadis mursal. Hadis apa? Mursal. Mungkin di antara jamaah beli buku terjemahan, ya, di situ disebutkan ini hadis mursal. Apa jenis mursal? Digolotin kamus orang anak. Jadi panjenengan modalnya beli kamus bahasa Arab, ya, kamus bahasa Arab. Biasanya kan yang paling sering mungkin Mahmud Yunus mungkin ya, kamus yang hijau itu dicari di situ nggak ketemu. Karena ini istilah dalam ilmu hadis, bukan dalam bahasa Arab. Ini istilah dalam ilmu hadis, idiom dalam ilmu hadis. Sudah, berarti hadisnya intinya apa? Dhaif. Ini kesimpulannya aja, daripada bingung mumet, kesimpulannya hadisnya dhaif. Sudah. Ada lagi nggak Ustaz? Ada lagi. Tapi dhaif lagi. Dari Mujahid lagi. Dari Mujahid, beliau berkata, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, qala kana fi bani Israil rajulun yaqumul laili hatta yusbih. Konon dikisahkan di antara Bani Israel ada seorang yang selalu bangun malam, selalu sholat malam sampai pagi. Ada orang yang sholat malam sampai pagi. Ketika pagi datang, apa yang dia lakukan? Tsumma yujahidul aduwa bin nahari hatta yumsi. Ketika pagi hari datang, dia pergi ke medan perang untuk berjihad sampai sore. Allahu Akbar. Kuat orang. Orang ini kuat. Nah, kalau kita, jangankan kita sholat semalam suntuk, sholat 1 jam saja paginya sudah menguap-nguap. Ya. Ini pak malam, sholat malam sampai pagi. Pagi habis subuh perang sampai sore. Diceritakan fa'ala dzalika alfa syahr. Dia kerjakan seperti itu setiap hari selama 1000 bulan. Wah. Kita sehari saja sudah KO. Ini melakukannya sampai 1000 bulan. Fa'anzalallahu hadhil ayah. Kemudian Allah pun menurunkan ayat ini, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik, lebih istimewa daripada 1000 bulan. Kemudian dikatakan qiyamutil kalailati khairun min amali dzalikar rajul. Seandainya kita bisa memanfaatkan 1 malam Lailatul Qadar itu, maka pahala yang akan kita dapatkan lebih besar daripada orang Bani Israel yang beribadah semalam suntuk, siangnya perang sampai sore selama 1000 bulan. Subhanallah. Tapi hadisnya dhaif. Tapi hadisnya dhaif. Sebabnya sama. Karena sanadnya terputus. Dan dhaif kata sebagian ulama bukan dhaif tapi dhaif jiddan. Yang kedua ini kata sebagian ulama dhaif jiddan. Apa jiddan? Banget.
lemah sekali. Karena selain sanadnya putus antara Mujahid dengan Nabi SAW, juga ada satu perawi di sanad hadis ini yang kata para ulama muttahamun bil kadzib, tertuduh untuk berdusta. Jadi kalau ada hadis rawinya di situ salah satunya orang yang tertuduh berdusta, maka langsung terjun bebas itu hadisnya, menjadi hadis dhaif jiddan. Siapa orang itu? Namanya Ibnu Humaid. Ini sekedar untuk wawasan buat kita semuanya. Jadi saya pribadi belum menemukan hadis sahih tentang asbab nuzul. Ada beberapa asbab nuzul, akan tetapi kata para ulama hadisnya dhaif. Sudah. Itu asbab nuzul. Berikutnya adalah keutamaan surat Al-Qadar. Kata para ulama, belum ditemukan adanya hadis sahih khusus untuk menjelaskan keutamaan surat Al-Qadar. Spesifik menyebutkan keutamaan surat Al-Qadar dalam hadis sahih belum ditemukan. Kecuali hadis yang sifatnya umum yang pernah kita baca bolak-balik, yaitu keutamaan surat-surat Al-Mufassal. Ini sudah sering kita bahas. Jadi keutamaan surat-surat Al-Mufassal, bahwa surat Al-Mufassal ini tidak ada di dalam Taurat, Injil maupun Zabur. Dan surat Al-Mufassal ini salah satunya adalah surat Al-Qadar. Ini keutamaan secara umum. Tapi ketika kita membuka beberapa kitab tafsir, di antaranya kitab tafsir Al-Baydawi, ternyata di situ disebutkan ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa surat Al-Qadar punya keistimewaan secara khusus. Membawakan sebuah hadis bunyinya, man qara'a surat Al-Qadri, barang siapa yang membaca surat Al-Qadar, u'tiya minal ajri kaman shama ramadhana wa ahya lailatal qadr. Barang siapa yang membaca surat Al-Qadar, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang puasa Ramadan dan mendapatkan Lailatul Qadar. Kurapa? Cuma maca tok. Jadi panjenengan cuma baca inna anzalnahu fi Lailatul Qadar sampai akhir, pahalane seperti orang yang puasa Ramadan plus dapat Lailatul Qadar. Enak, Bok? Enak banget. Tapi seorang ulama besar, pakar hadis, Al-Imam Al-Munawi, menyatakan hadis ini palsu. Dah orang sida baca surat Al-Qadar. Ya sida. Tetap kita baca surat Al-Qadar karena surat Al-Qadar itu bagian dari Al-Qur'an. Ya. Ini beberapa hadis yang dhaif tentang surat Al-Qadar. Momen pembacaannya kami juga belum menemukan ada momen khusus untuk membaca surat Al-Qadar, dalam arti tidak harus kalau malam-malam ganjil itu harus baca surat Al-Qadar, enggak harus. Jadi bukan merupakan syarat supaya dapat Lailatul Qadar malam ganjil itu membaca surat Al-Qadar. Karena khawatirnya nanti ada orang yang ya Allah mau benginyung kelalen orang baca surat Al-Qadar. Loh kenapa sih? Ya biasanya Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Insya Allah bukan merupakan syarat. Tapi kalau mau dibaca ya boleh-boleh saja. Akan tetapi kalau kita menilik Nabi kita Muhammad SAW, maka bacaannya panjang-panjang. Panjang-panjang untuk malam-malam Lailatul Qadar dan juga tahajud-tahajud beliau yang lainnya. Poin berikutnya, surat Al-Qadar Makkiyah atau Madaniyah. Masih ingat bedanya antara Makkiyah sama Madaniyah? Apa itu? Makkiyah itu adalah surat-surat yang diturunkan sebelum Nabi hijrah. Dari mana? Dari Mekah ke Madinah. Itu namanya surat Makkiyah. Kalau Madaniyah
surat-surat yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Kira-kira surat Al-Qadr ini Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah. Ada yang mengatakan Madaniyah? Gak ada? Masa satu kata di sini Makkiyah semuanya? Apa alasannya Makkiyah? Karena tidak memuat hukum. Ini ayat bicara tentang apa? Lailatul Qadar. Motivasi untuk Lailatul Qadar. Ya enggak? Motivasi untuk mencari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ada di bulan apa? Ramadan. Apakah di Mekah sudah ada kewajiban puasa Ramadan? Berarti Madaniyah. Yakin? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa surat ini adalah Makkiyah, sebagian ulama berpendapat surat ini adalah Madaniyah. Wallahu a'lam mana yang lebih kuat ya di antara dua pendapat ini. Di antara yang argumennya yang mengatakan Madaniyah tadi yang saya sampaikan, bahwa surat Al-Qadr ini kan salah satu poin pembahasan pentingnya adalah membicarakan tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan ada di bulan Ramadan. Bulan Ramadan, kaum muslimin kapan diwajibkan puasa bulan Ramadan? Setelah mereka hijrah ke Madinah. Di Mekah belum ada. Di Mekah itu baru akhir-akhir sebelum Nabi hijrah diwajibkan cuma sholat. Ya. Sedangkan hukum-hukum yang lainnya kebanyakan turunnya di Madinah. Intinya perbedaan pendapat di antara para ulama, wallahu a'lam mana yang lebih kuat di antara dua pendapat tersebut. Yang terakhir jumlah ayat surat Al-Qadr. Berapa ayat? Hitung dulu. 5. Ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. 1. Terus wa ma adraka ma lailatul qadar. Terus lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Berapa ayat? 5 ayat. Kita memasuki pembahasan inti yaitu tafsir surat Al-Qadr. Kita awali dengan kandungan global dari surat Al-Qadr. Apa isi dari surat Al-Qadr? Tentunya ada beberapa pokok pembahasan. Kita akan bawakan 3 pokok pembahasan dari surat Al-Qadr. Poin yang pertama, surat Al-Qadr ini mengandung penjelasan tentang keistimewaan Al-Quran. Ini poin yang pertama. Menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Coba kita ingat-ingat surat Al-Qadr bacaannya. Ada nggak kata Al-Quran di situ? Coba, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada enggak kata Al-Qur'an? Enggak ada. Terus dari mana itu kesimpulannya? Kata ganti. Inna anzalnahu. Kami menurunkannya. Nya di sini maksudnya Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala, poin pembahasan yang pertama ingin menerangkan tentang keistimewaan Al-Quran. Apa keistimewaannya? Bahwa Al-Quran itu yang menurunkan adalah Allah. Berarti Al-Quran itu adalah kalamullah. Apa artinya kalamullah? Ucapan, firman, perkataannya siapa? Allah.
Kalau perkataannya Allah mesti benar enggak? Pasti. Kenapa Ustaz pasti? Karena Allah antara lain memiliki nama Al-Haq. Salah satu nama Allah Al-Haq. Kalau panjenengan buka Asmaul Husna, panjenengan akan temukan salah satu di antara nama Allah adalah Al-Haq. Apa artinya Al-Haq? Yang maha benar. Kalau Allah punya nama Al-Haq yang maha benar, berarti setiap apapun yang bersumber dari Allah mesti benar. Dan ini salah satu prinsip dasar seorang muslim. Yang amat disayangkan, belakangan ini mulai ada yang mengotak-atik dan meragukan prinsip ini. Allah adalah maha benar. Makanya kan sering maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ya. Itu jangan cuma dijadikan sebagai slogan, akan tetapi harus kita yakini betul-betul bahwa apapun yang ada dalam Al-Quran itu pasti benar, tidak mungkin salah. Karena kita faham bahwasanya Al-Quran itu tidak mungkin salah, makanya Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Sebagai rambu-rambu dalam kehidupan manusia. Kalau manusia pengen selamat, ikuti Al-Quran. Walaupun nama jenengan bukan selamat. Yang penting panjenengan mengikuti Al-Quran akan selamat. Kenapa? Karena isi Al-Quran pasti benar. Sebaliknya, kalau ada orang tidak mengikuti Al-Quran, mesti orang selamat. Pasti tidak selamat. Makanya di dalam Al-Quran surat Toha, surat apa? Toha ayat 123. Dalam surat Toha ayat 123 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Famanittaba'a hudaya." Barang siapa yang mengikuti petunjukku. Petunjuknya siapa? Allah. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Maka pasti dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Jadi orang yang mengikuti Al-Quran itu tidak akan pernah tersesat dan tidak akan sengsara. Berarti kita bisa paham sebaliknya. Kalau ada orang mengikuti Al-Quran tidak tersesat, tidak sengsara, berarti orang yang tidak mengikuti Al-Quran akan tersesat dan akan sengsara. Mau nggak tersesat? Nggak mau. Kalau tersesat di sini, ya tersesat di dunia, ya gampang. Takon orang. Kita tanya sama orang. Misalnya kita tersesat mau ke Purwokerto, tersesat ke mana? Kalau Purwokerto tersesatnya ke mana? Baturaden. Ya enggak apa-apa Baturaden. Kan gampang, tinggal tanya. Purwokerto mana Mas? Oh turun saja. Mak Blandang, Gudul Purwokerto kan? Enak kalau di dunia. Nah, kalau sesat di akhirat, tersesat kok ke neraka? Mau tanya kemana? Mau pindah? Ini jalurnya sudah ke sini, nggak bisa kita belok-belok. Ini sudah ke neraka ya sudah. Na'udzubillahi min. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan pernah tersesat, fala yadhillu wala yashqa, dan tidak akan pernah sengsara. Alias hidupnya itu pasti tenang. Makanya orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, pasti hidupnya sengsara. Tidak akan tenang. Hidupnya akan penuh dengan kegelisahan. Lihat saja, orang-orang yang tidak menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia akan seperti air di atas daun talas. Orang genah, tidak jelas kemana tujuan hidupnya. Kancane ngalor melu ngalor, kancane ngidul melu
itu kancane ngajak meneraka melu mengeraka. Naudzubillah min dzalik. Terus gimana Ustaz supaya kita bisa menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup? Yang pertama, latihan baca Quran. Ini yang pertama. Latihan baca Quran. Katanya pengen jadikan pedoman hidup, ternyata Al-Qur'an malah cuma jadi pajangan. Ini kan mas kawin mas kawin saya ini Ustaz. Masa ini loh Qur'annya masih kinclong. Iya, nggak pernah dibaca. Al-Qur'an itu yang penting itu bukan kinclongnya. Kalau misalnya Al-Qur'an itu sampai lusuh karena selalu kita buka, tidak ada masalah. Ya. Ini yang pertama, berusaha latihan membaca Al-Quran yang benar, cara membaca Al-Quran. Amat disayangkan masih ada dan mungkin banyak di antara kaum muslimin yang belum bisa baca Quran. Kalau baca Quran itu pakai huruf Latin. Nah, nun sewu itu kadang-kadang nun sewu niki nggih, ada sebagian orang ya rajin tonik lancar banget, tapi ternyata yang dibaca apanya? Latinnya. Loh, memang kenapa Ustaz? Ya kalau nggak bisa mungkin, tapi kenapa nggak latihan gitu loh? Karena kalau kita pakai Latin itu nanti ada beberapa huruf Arab yang tidak bisa dilatinkan. Contohnya huruf dot. Contohnya huruf dot. Di dalam bahasa kita itu kan sering DLO, ya, dlo. Jadi kalau membaca surat Al-Fatihah waladlolin, itu karena cuma baca dengan Latinnya. Jadi kalau mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang pertama latihlah untuk membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, latihlah untuk memahami. Ya, memahami isinya. Apa isi Al-Quran? Minimal kita baca terjemahan. Seperti yang pernah saya sampaikan. Kita ini punya target rampung membaca terjemahan Al-Quran dari awal sampai akhir minimal seumur hidup sekali. Minimal. Ya. Masa sudah usia 60 tahun babar belas nggak pernah menyelesaikan baca terjemah Al-Quran. Setelah terjemah syukur-syukur tafsirnya seperti ini. Kita ini sedang belajar tafsir memahami Al-Quran. Yang ketiga yang paling penting mengamalkan. Jadi nggak mungkin orang bisa mengamalkan kalau tidak paham. Loh, apa sih nggak diamalkan kalau nggak paham? Ya, makanya urutannya latihan baca, terus latihan memahami, terus berusaha mengamalkan. Ini kandungan yang pertama menjelaskan tentang keistimewaan Al-Quran. Kandungan yang kedua dari surat Al-Qadr, penjelasan tentang keutamaan Lailatul Qadar. Di mana di situ Allah berfirman, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih istimewa daripada 1000 bulan. Nanti ada saatnya kita akan mengkaji hadis-hadis keutamaan Lailatul Qadar dan bagaimana cara untuk mencarinya. Pada saatnya insya Allah. Ini yang kedua. Yang ketiga, keterangan mengenai turunnya para malaikat ke muka bumi. Apa? Keterangan tentang turunnya para malaikat ke muka bumi. Di ayat keberapa itu? Ayat Tanazzalul malaikatu, ayat berapa? Ayat 4. Di situ Allah mengatakan, berfirman, Tanazzalul malaikatu. Para malaikat akan turun ke muka bumi pada malam itu. Malam apa? Lailatul Qadar. Para malaikat akan turun pada saat itu. Terus kenapa Ustaz kalau malaikat turun ke muka bumi? Kalau malaikat turun ke muka bumi itu pertanda bahwa waktu itu
yaitu waktu turunnya malaikat, adalah merupakan waktu di mana kebaikan, rahmat dan keberkahan sangat banyak di muka bumi. Ya, kata para ulama, turunnya malaikat itu indikasi, tanda bahwa saat itu di bumi sedang banyak banget apa? Kebaikan, rahmat Allah serta keberkahan. Makanya orang yang bangun malam saat itu merasakan apa? Kedamaian. Ayat yang terakhir apa? Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu sampai terbitnya fajar akan ada kedamaian, akan ada ketenangan, akan ada keselamatan. Jadi turunnya malaikat, datangnya malaikat itu pertanda bahwa tempat itu, waktu itulah waktu yang penuh berkah. Berarti kalau ada malaikat, ada suatu tempat yang malaikat tidak mau masuk ke tempat itu, berarti tempat itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita paham malaikat turun itu pertanda itu di tempat itu ada berkah, ada kebaikan, rahmat. Kalau ada suatu tempat yang malaikat nggak mau masuk, berarti tempat itu tidak diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada Ustaz tempat-tempat yang nggak mau dimasukkan malaikat? Ada. Bukan sekarang saatnya membahas. Nanti kita akan membahas tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan pertama, ketika wudhu, bolehkah kita berbicara? Boleh. Tidak apa-apa berbicara ketika wudhu. Yang penting tidak mengganggu urutan. Nah, jangan sampai karena ngobrol kemudian urutannya ke bolak-balik. Tidak apa-apa. Bagaimanakah cara takbiratul ihram yang benar? Kalau yang dimaksud gerakannya, pertama tangan dirapatkan, jari-jarinya dirapatkan, kemudian telapak tangan diarahkan kemana? Ke kiblat, ya, ke arah kiblat. Lalu tingginya boleh antara sejajar dengan pundak, atau boleh setinggi sejajar dengan telinga. Ya, boleh antara dua pilihan ini, dua-duanya sama-sama diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad SAW. Bisa segini, bisa sejajar dengan pundak. Ustadz, bagaimana hukum menemukan uang di jalan? Sedangkan orang yang kehilangan saya tidak tahu nama dan alamatnya. Apakah saya boleh memakai sebagian atau untuk berinfak di jalan Allah atau untuk bersedekah orang miskin dan anak yatim? Mohon solusinya. Dalam ilmu fikih ini namanya luqatah, barang temuan. Rasulullah SAW menjelaskan etika orang yang menemukan barang temuan, dan barang temuan inilah barang yang berharga. Maksudnya kalau orang kehilangan itu akan mencari, ya. Kalau itu masuk kategori yang berharga, maka Rasul SAW mengatakan disuruh diumumkan selama 1 tahun, dan ketika mengumumkan itu dengan menyebutkan ciri secara global. Contoh jam. Contoh apa? Jam. Jenengan nemu jam. Panjenengan cukup katakan jam dengan kalep hitam. Cukup. Jangan disebutkan mereknya,
tulisannya made in apa, nggak usah. Karena kalau kayak gitu nanti ada orang yang ngaku-ngaku. Jadi panjenengan cukup jelaskan secara global ciri-cirinya, ya. Kemudian ada orang misalnya datang, saya kehilangan jam itu, coba diuji dia, nah, dites mereknya apa, ya. Kemudian ada cacatnya enggak? Kalau ada cacatnya kayak apa cacatnya? Nah, kalau dia bisa menyebutkan berarti ini yang punya. Diumumkan selama 1 tahun. Kalau sudah 1 tahun lewat tidak ada yang datang, maka barang itu milik Anda. Ustaz, saya nggak bisa saat mengumumkan. Ya udah, nggak usah diambil, nggak usah diambil. Nanti ada yang ngambil lagi, Ustaz. Ya terserah dia. Yang penting jenengan tidak ngambil. Atau kalau pusing, laporkan kepada pihak yang berwenang. Oh, nanti dimakan sama dia, Ustaz. Itu dosa dia, bukan dosanya jenengan. Ustaz, dalam sholat jahar setelah imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah atau cukup diam? Perbedaan pendapat di antara para ulama yang cukup panjang. Ada yang mengatakan membaca, ada yang mengatakan cukup diam saja. Kalau saya pribadi agak condong kepada pendapat yang tetap membaca. Kalau saya pribadi agak condong kepada pendapat yang tetap membaca. Dan saya akan tetap menghormati orang yang berbeda pendapat dalam masalah ini dengan saya. Mana yang lebih afdal dalam berdoa ketika sholat, waktu sujud, atau setelah tahiyat akhir? Dua-duanya boleh, sama-sama disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun waktu sujud memang sangat spesial. Waktu sujud memang sangat spesial. Pernah kita jelaskan bahwa ketika seorang hamba sujud, saat itu dia sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Adakah redaksi yang disyariatkan? Kalau sebelum tasyahud ada. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemudian juga sebelum sujud Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau dalam sujud setelah membaca subhana rabbiyal a'la, bebas insyaallah. Ya, bebas insyaallah. Yang penting diambil doa-doa, lebih utama memilih doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Boleh enggak berdoa dengan menggunakan bahasa selain Arab? Kalau di luar salat boleh. Kalau di dalam salat sebaiknya dihindari. Apakah ta'awudz wajib dibaca tatkala membaca Fatihah di setiap rakaat? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Wallahu a'lam. Kami cenderung kepada pendapat yang mengatakan wajib dibaca di setiap rakaat. Ya, jadi setiap akan baca Fatihah ta'awudz lagi. Karena sudah terpisah dengan apa? Dengan ruku, dengan sujud, dengan bacaan-bacaan yang lainnya. Sehingga ketika masuk ke rakaat yang kedua seakan-akan mulai baca Al-Qur'an dari awal lagi. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, bolehkah mendirikan salat berjamaah yang kedua atau yang ketiga setelah jamaah utama selesai? Sebab ada yang mengatakan kalau tidak menjumpai jamaah utama lebih baik salat sendiri-sendiri. Boleh. Ya, boleh salat jamaah kedua dan ketiga. Yang tidak diperbolehkan oleh para ulama itu adalah manakala ada beberapa jamaah dalam satu masjid. Ya, kayak semacam ada persaingan. Ya. Misalnya ada tamu dari Rembang misalnya. Terus telat masuk bikin jamaah sebelah sana. Terus datang dari Bukateja. Datang bikin jamaah Bukateja. Padahal yang Rembang belum selesai. Itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Ya, itu yang tidak boleh. Kalau kelihatan ada orang jamaah kedua ikut gabung kepada
jamaah yang sudah ada. Kecuali kalau masjidnya luas sekali. Ya, dan tidak tahu ada jamaah yang lain. Contohnya di mana? Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Kan tidak mungkin kita keliling nyari mana orang jamaah. Jauh sekali. Ya. Dari satu ujung ke ujung yang lainnya, nanti kalau nyari-nyari malah tersesat nanti. Ya, itu tidak apa-apa kalau kecuali kalau misalnya sudah kelihatan, oh itu di sana ada orang lagi sholat jamaah kedua, gabung, ya gabung dengan. Kalau dia nggak tahu di mana ada, ya insya Allah tidak apa-apa karena ketidaktahuannya. Ustadz, kita kan tidak boleh ujub dengan diri sendiri. Tahu ujub? Bangga, ya bangga dengan amalan diri sendiri. Kita kan tidak boleh ujub dengan diri sendiri. Terus apa bedanya dengan tawassul menggunakan amal soleh? Terus apa bedanya dengan tawassul menggunakan amal soleh? Ketika kita bertawassul dengan amal soleh, perhatikan ungkapannya, ya, andaikan, ya Allah, andaikan amal solehku ini diterima olehmu, maka jadikanlah ini sebagai sarana terkabulnya doaku. Kita menggunakan kata apa? Andaikan. Itu di situ ujubnya di mana? Kan tidak ada. Ya Allah, andaikan ini amalan diterima, maka jadikanlah amalan ini sebagai sarana untuk terkabulnya doa saya. Ustadz, ketika 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan setelah selesai sholat isya, ada sebagian orang tidak langsung ikut sholat taraweh bersama imam, tapi sholat tarawehnya menunggu sepertiga malam terakhir bersama imam yang bukan imam sholat isya. Pertanyaannya, mana yang lebih afdal? Sholat taraweh bersama imam sholat isya, atau sholat taraweh di sepertiga malam terakhir tetapi dengan imam yang bukan imam sholat isya? Fleksibel insya Allah, fleksibel ya. Akan tetapi Nabi SAW mengatakan, man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat bareng imam sampai rampung imamnya, maka dia akan mendapatkan pahala sholat malam semalam suntuk. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Berarti kalau misalnya memisahkan diri, itu berarti kan tidak sampai selesai. Terus bagaimana Ustadz kalau kita sudah sholat sama imam sampai selesai, sampai witir-witirnya juga, kemudian malam harinya kita pengen sholat malam lagi? Tidak apa-apa, boleh ya. Yang penting tidak melakukan witir yang kedua kalinya, karena tadi sudah witir. Rasulullah SAW mengatakan, la witrani fi lailah, tidak boleh sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Ustadz, dalam sebuah masyarakat kebiasaan kondangan 10 ribuan semuanya. Lalu kita mau kondangan lebih, kemudian kita kasih nama di amplop untuk menghindari image buruk. Apakah ini termasuk riya atau diperbolehkan?
Ngasih tidak apa-apa, akan tetapi masa ngasih nama malah image-nya jadi baik. Ini kan katanya mengasih nama di amplop supaya image-nya nggak jelek. Kalau menurut saya, logika saya mengatakan kalau dikasih nama image-nya malah jelek. Ya, image-nya malah jelek. Kenapa jelek? Karena menyelisihi keumuman. Ketahuan orangnya, ini mana yang menyelisihi ini orangnya. Kalau menurut saya malah logika saya, ya, bisa jadi logika saya salah. Logika saya kalau jenengan tulis nama malah image-nya jenengan jadi jelek karena menyelisihi keumuman masyarakat. Kalau menurut saya mendingan gak usah dikasih nama. Jadi keinginan panjenengan untuk membantu si sahibul hajat itu tercapai dan panjenengan namanya tetap terjaga, ya, tidak dianggap sok-sokan, ya. Ditambah keikhlasan panjenengan lebih selamat, ya, karena tidak diketahui siapa yang menyumbang dengan nominal yang besar. Apakah boleh mendoakan orang kafir dalam usahanya karena kita ikut kerja di situ supaya tidak bangkrut? Mendoakan orang kafir yang tidak boleh itu adalah mendoakan supaya dia diampuni oleh Allah setelah dia meninggal. Ya. Jadi mendoakan orang kafir yang tidak boleh adalah mendoakan orang kafir yang sudah meninggal supaya dia diampuni oleh Allah. Itu yang tidak boleh. Kalau ada orang kafir didoakan saat masih hidup supaya sembuh dari sakitnya atau supaya usahanya berhasil, tidak apa-apa. Ya. Syukur-syukur ditambahi supaya mendapatkan hidayah. Ya Allah, jadikanlah usaha dia berhasil sehingga mendapatkan hidayah. Itu bagus. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.